Betul ya? Ya, Pak. Jadi minggu lalu kita sudah masuk, pertama adalah untuk titik simpul, asumsi yang dipakai adalah gaya luar bekerja pada titik simpul, kemudian gaya luar bekerja pada titik simpul, kemudian sambungan batang pada titik simpul adalah sambungan sendi. Saya ini aja file kemarin ya, teruskan. Ya, jadi ini sambungan pada titik simpul adalah sambungan sendi, kemudian semua gaya batang diasumsi keluar dari titik simpul. Ya. Berikutnya adalah yang keempat, maksimum gaya batang yang tidak diketahui adalah 2 batang pada tiap simpul yang akan dianalisis. Yang kelima adalah gunakan persamaan keseimbangan untuk menghitung gaya batang, sigma horizontal, sigma vertikal. Sistem perpajian tanda sebaiknya mengikuti perpajian tanda pada diagram Kartesius. Karena hasil negatif berarti batang mengalami tekan dan sebaliknya adalah tarik. Ini kita sudah minggu lalu, jadi ini saya contoh ya. Contoh. Ini contoh. Nah, kita mengambil soal yang dikerjakan dengan metode grafis ya. Bentar. Wah, yang metode grafis saya tidak kirim ya. Waduh. Minggu lalu itu saya tidak kirim ya. Kok bisa? Nah. Harusnya ada. Ini saya kirim kembali ya. Kok nggak terkirim ya? Ya. Kita akan mengerjakan yang minggu lalu kita kerjakan ini soal yang kita kerjakan secara grafis. Kita akan kerjakan ini secara analitis ya. Jadi ukuran-ukurannya bentangnya 2 meter, tinggi 1 meter ya. Ini titik A, B, D, E, F, G, H, ya. Ya.
Kemudian bebannya adalah 20, 40, 30. Beban ini 20 kilonewton, 40 kilonewton, dan 30 kilonewton. Ini punya dimensi, punya jarak ya, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Ini tinggi 1 meter, 1 meter. Ya. Kemudian nomor batangnya adalah ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Urutannya begitu ya. Ya. Baik, kalau kita selesaikan ini dengan metode titik simpul. Jadi yang pertama kita harus hitung reaksi peletakan ya. Jadi kita hitung reaksi peletakan. Nah, tentu kita mulai dari memisalkan arah. Ini saya misalkan ke atas, ini ada VA. Ini sendi, ini HA. Dan ini adalah VB. Jadi kalau kita hitung sigma horizontal sama dengan 0, berarti HA-nya sama dengan 0 ya. Karena tidak ada gaya horizontal. Kalau sigma momen di B sama dengan 0, jadi kita momen di B benar. Itu otos sama. Allah saya tidak boleh modern. Kuat ya, Pak. Sigma momen di B, jadi kita nanti kita momen di sini. Jadi semua gaya yang memiliki jarak ini kita momen di sini. Jadi ada VA kali jarak ke sini, ada 20 ton, 20 kilonewton, 40, 30 kali jarak ke situ. Jadi kalau kita hitung menjadi ini VA kali 2, 4, 6, 8. Kemudian kurang 20 kali 1, 2, 3, 6. Kurang lagi 40 kali 4 kurang 30 dikali 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh, kita punya VA sama dengan jadi 120 tambah 160 tambah 60. Hasilnya adalah ini sama dengan apa? Jadi VA sama dengan itu 340 kita bahagi 8 sama dengan 340, kita bahagi 8. Hasilnya dapat 42,5 kilonewton. Kemudian kita lakukan sigma momen di A sama dengan 0, maka ada VB min kali 8, kemudian tambah 30 kali 6, tambah 40 kali 4, tambah 20 kali 2. Sama dengan 0. Maka kita dapat PB sama dengan 180 tambah 160 tambah 40 bahagi 8. Ini 380 per 8.
hasilnya sama dengan 47,5 kilonewton. Ini ada teman Anda yang baru masuk. Maharani Luther ya. Selamat datang Maharani. Ya, Pak. Ya, jadi kalau kita bandingkan ini hasilnya positif, oke, berarti arah gayanya sesuai dengan arah pemisalan, ini ke atas, ini ke atas. Oke, kita sudah dapat. Nah, ini kita bandingkan. Kalau kita bandingkan dengan hasil grafis, itu hasil grafisnya ini. Kita hasil grafis ya, dapat 42,41, 47,59 itu hanya pengaruh pengukuran saja panjang ya. Jadi hasilnya mirip ya. Kemudian kita lanjut. Prinsipnya adalah harus mulai dari 2 batang, maksimum 2 batang yang tidak diketahui. Jadi kita lihat di sini, tentu yang simpul C banyak batang belum diketahui. Yang bisa kita lakukan berarti hanya 2, titik A atau titik B. Ya, kita mulai saja di titik A. Titik A itu ada 1 dan 5 yang kita tidak ketahui. Jadi kita mulai dari, nah ini hitung gaya batang. Kita mulai dari simpul A. Ya. Kalau kita lihat simpul A, kita gambar kembali ya. Perlu digambar kembali simpul A-nya. Jadi ini simpul A. Nah, gayanya kita kasih keluar ya. Ini A, ini lepas sendi. Ini adalah VA. Ini ada HA. HA sama dengan 42,5 kilonewton. Ini adalah, kita tahu ini S1, ini S1, ini S5. S5 ya. Ya. Nah, sekarang kita perlu untuk itu, tentu kita perlu sudut ini ya. Kita perlu untuk menghitung ini, kita perlu sudut. Berapa besarnya sudut ini? Ya. Nah, sudut itu kita boleh pakai ini, kita boleh pakai perbandingan tinggi ini berbanding ini kan boleh. Ya, untuk mendapatkan sudut. Atau boleh juga kita yang kecil ini boleh. Ini kecil ini boleh. Nah, jadi tinggi ini 1, ini 2 ya. Jadi kita boleh dengan cara demikian. Nah, kalau kita hitung berarti kita punya sudut, sebutlah sudut ini sudut alfa ya. Ini alfa. Maka kita bisa pakai sistem perbandingan. Jadi kalau kita cari ini perbandingan gini. Ini 1, ini 2. Nah, ini alfa. Maka yang miring ini adalah menjadi akar 5. Ya. Jadi kalau kita sin alfa sama dengan, kalau sin berarti 1/akar 5. Cos alfa sama dengan 2/akar 5. Nggak usah dicari sudutnya berapa gitu kan. Boleh juga karena cari sudut. Kalau cari sudutnya, jadi alfa sama dengan tangen inverse daripada 1 berbanding 2. Jadi kalau kita hitung dapatnya adalah jadi tangen inverse tangen ini. Saya punya kalkulator sudah pecah. Apa HP? Kita pakai ini ya. Jadi jadinya adalah sin tangen tangen inverse ya 1 berbanding 2. Dapat 26,56 ya, 565 ya, derajat. Tuh. 26,565.
Kembali ke tadi. Tampaknya ini 26,565 derajat. Ya, terserah mau pakai yang mana gitu. Nah, dari sini kita sudah punya sudutnya, berarti kita lakukan sigma horizontal. Jadi sigma horizontal sama dengan 0. Nah, kalau kita sigma horizontal sama dengan 0, kita langsung 2 yang tidak ketahui, sebaiknya jangan. Kalau kita itu kan tidak S5 sama S1 kita tidak ketahui, jadi sebaiknya dilakukan dengan sigma vertikal lebih dulu. Jadi ada VA ke atas positif, jadi VA, kemudian yang S1 ini kita proyeksi ke sini ya, jadi S1-nya kita proyeksi, jadi kita proyeksi ke sini. Jadi ini S1 vertikal. Nanti ini juga kita akan proyeksi ke sini. Ini S1 horizontal. Nah, jadi S1 vertikal, VA, kemudian ditambah dengan sama-sama ke atas S1 vertikal. Ada gaya lain? Tidak ada, sama dengan 0. S1 vertikal apa? S1 vertikal itu sama dengan S1 dikali sin. Sin alfa dikali, saya tulis sin alfa, sama dengan min VA. Jadi S1 sama dengan min 42,5 ya, tentu dibagi dengan sin alfa. Sin alfa itu berapa? Min 42,5 bahagi dengan 1/5 atau sama dengan min 42,5 akar 5. Nah, kalau coba kita hitung itu nilainya sebesar berapa? Saya buka Excel-nya dulu. Halo? Halo? Ya, Pak. SKRT. Kita dapat angkanya adalah 40,5 kali akar dari salah saya. Kok akar 50, akar 5. Pantasan gede. Didapat itu nilainya ini kalau kita salin dalam desimal itu min 95,033 ini kilonewton. Nah, kalau kita lihat kita punya hasil di grafis itu dapatnya adalah ini. Jadi kita dapat S1 adalah 95 ya. Yang 95,032 dapat benar ya. Min. Oke. Selanjutnya kita sudah dapat S1, ya, kita sigma horizontal. Yang ini reaksi peletakan silakan bisa dikontrol ya. Anda bisa counter, yang saya tidak lakukan kontrol ya. Tidak masalah. Kalau Anda kontrol ini kan 42 tambah 42,5 tambah 47 hasilnya adalah 90 ya. Beban di atas 90. Oke, pasti oke. Kemudian kita masuk sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ada S1 ini S1 horizontal, S1 horizontal ditambah dengan S5 sama dengan 0. Jadi S5 sama dengan min S1 horizontal. Atau sama dengan min S1-nya adalah itu 9, saya jangan pakai angka itu, adalah min 42,5 akar 5 dikali dengan, nah ini kalau susah ini, saya taruh dulu begini, ini min si S1 kali cos alfa. Maka sama dengan min dalam kurung
42,5 ya, akar 5 dikali dengan cos alfa. Cos alfa adalah 2 per akar 5. Nah, kalau kita lakukan ini cukup kita bagi ya. Ini kita coret, ini bagi, tinggal 42,5 kali 2 ya, hasilnya dapat adalah 85 ya. Jadi ini min ya. Hasilnya adalah 85 kilo Newton. Kita lihat lagi hasil grafisnya berapa? 84,97 ya. Oke ya. Nah, lanjut, sigma horizontal sudah simpul ini kita sudah selesai, sudah tahu gaya batang 5, batang 1 kita tahu. Kita kemana? Simpul C masih ada 9, 10, 2. Kita mulai saja simpul F 5, 6, 9, cuma 9 dan 6 tidak tahu. Jadi kita masuk ke simpul ya, simpul F. Simpul F kalau kita gambar, untuk F-nya, ini batangnya demikian. Ini. Ya, ini adalah S9. Ini semua gaya kita bikin keluar, ini F ya. Jadi ini adalah S9, ini S5, ini S6 ya gitu ya. Ya. Sudah, kalau kita lakukan mulai dari sigma horizontal, kita mulai sigma vertikal juga boleh. Kita sigma vertikal saja dulu. Sigma vertikal sama dengan 0. Ada S9, tidak ada gaya lain ya, 9 sama dengan 0. Kemudian sigma horizontal sama dengan 0. Kita punya min S5 ke kiri ditambah S6 ke kanan sama dengan 0. Jadi S6 sama dengan S5 itu sama dengan 85 kilo Newton. Ya, sudah ya. Nah, pasti sama ya dengan metode grafis. Jadi kita sudah dapat 5, 6, 9, baru kita masuk di simpul C. Kita masuk ke simpul C. Simpul C itu kalau kita gambarkan demikian. Ya. Ini simpul C, kemudian batang, ini S1, ini S2, ini S9, ini S10. Kemudian kalau kita lihat sudutnya, ini yang alfa ya, ini juga alfa. Ya, karena dia punya kemiringan yang sama ya. 1, 10, dan 2 itu punya sudut yang sama, alfa dua-duanya ya. Jadi kalau kita mau hitung, jadi ini kita proyeksi tentunya. Kita proyeksi. Yang ini kita proyeksi ke sini, ini proyeksinya ke sana. Ya, jadi S2 horizontal, ini S2 vertikal. Ini kita proyeksi yang ini. Sini ini S1 horizontal. Kita proyeksi ke sini. Ini S1 vertikal. Nanti ini juga kita proyeksi batang ini. Ini kita proyeksi ke sini. Proyeksi. Ini ada S10 horizontal dan ke sini kita proyeksi S10 vertikal. Kalau sudah baru kita lakukan penyumlahan, kita mulai. Ingat, di situ ada gaya luar tidak? Oh, ada gaya luar 20 ton. Jadi kita 20 kilonewton. Ada gaya luar di sini ya. Gaya besar 20 kilonewton. Nah, kita mulai dari yang memudahkan Anda menjawab. Jangan mulai dari yang menyusahkan.
Kalau kita sigma horizontal, itu ada S2, S10 nanti kita tidak ketahui. Kita sigma vertikal sama-sama juga jadinya. Ya. Jadi sama-sama, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kita mulai dari, terserah, sigma vertikal saja dulu. Sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal ada mulai dari S1 ke bawah, min S1 vertikal. Kemudian kita putar kanan ya, baru kita tambah ke atas S2 vertikal. Ada beban di titik C 20 ke bawah, jadi min 20 kilonewton. Kemudian habis itu apa lagi yang ada? S10 ya, S10 ke bawah, jadi min S10 vertikal. Selanjutnya kurang lagi ke bawah S9 sama dengan 0. Jadi S1 vertikal itu min S1 dikali dengan sin alfa. Tambah S2 vertikal juga adalah S2 dikali sin alfa. Kemudian kita lanjut, kurang lagi S10 kali sin alfa juga. Ya. Nah, kemudian kita punya 20, ini pindah ke ruas kanan saja atau biar sama dengan ya 2. Kita punya S9 0, jadi min 20 kurang 0 sama dengan 0. Nah, kita punya S1 sudah tahu nilai S1, jadi kita cukup S2 saja, S2 sin alfa kurangi S10 sin alfa sama dengan jadi 20. Kemudian ini ya min ditambah S1. S1-nya berapa? S1 itu adalah min 42 kali 5. Min 42,5 akar 5. Nah, dikali dengan sin alfa. Ya. Gitu. Nah, jadi kita selesaikan ini menjadi sin alfa adalah 1/5. Sin alfa adalah 1/5. Jadi 1/5 S2 kurang 1/5 S10 sama dengan ini 20 ditambah dengan atau kurang 42,5 kali ini akar 5 dikali dengan 1/5 ya. Nah, kita tidak usah kalikan dia, tapi kita bagi saja. Ini 1/5, ini 1/5, ini 1/5. Nah, jadi tinggal hasilnya adalah, nggak bisa. Karena ada 20, ya. Karena ada 20 nggak boleh. Jadi kita nggak boleh. Salah saya. Jadi kalau ini kita kalikan menjadi hasilnya, kita teruskan dulu. Teruskan dulu 1/5 S2 kurang akar 5 S10 sama dengan 20 kurang 42,5 ya. Akar 5 kali 1/5 jadinya demikian. 20 kurang 42,5 hasilnya adalah 22, min 22,5. Ya. Jadi kita bisa, ini karena sama-sama akar 5, berarti kita bisa tulis menjadi S2 kurang S10 sama dengan min 22,5 kali akar, atau langsung akar 5. Akar 5. Ini kita sebut persamaan kita pertama. Kemudian kita lakukan sigma horizontal sama dengan 0. Ini ada S1 min S1 horizontal, terus tambah S2 horizontal, tambah S10 horizontal. Habis. Cuma 3 itu yang ada ya, S1, S2 dan S10. Itu sama dengan 0. Jadi min S1 kali S1 horizontal itu S1 kali cos alfa tambah S2 kali cos alfa tambah S10 kali
cos alfa sama dengan 0. Ini sama-sama mengandung cos alfa semuanya. Boleh dibagi saja. Jadi tinggal hasil air adalah S2 tambah S10 sama dengan S1. Dalam hal ini S2 tambah S10 sama dengan S1 ini adalah min S1-nya adalah min 42,5 akar 5. Min 42,5 akar 5. Ini kita sebut persamaan kita yang kedua. Sekarang persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Tulis kembali S2 kurang. Jadi persamaan 1 dan 2 ya. Jadi kita tulis kembali S2 kurang S10 sama dengan min 22,5 akar 5. Kemudian S2 tambah S10 sama dengan min 42,5 akar 5. Ini langsung saja karena ini kita boleh jumlah saja. Hasilnya sama dengan ini 2S2 sama dengan min 64 jadi 65 ya. 65 akar 5. Maka kita punya S2 sama dengan min 65 bahagi 2 akar 5. Ya. Nah, kalau itu sudah berarti kita langsung bisa juga yang sana kita ini ya S10. Jadi kita nilai S2 disubstitusi. Ini persamaan 1 cuma 2. Jadi ini substitusi K terserah persamaan 1 saja. K persamaan 1. Maka kita bisa dapat S10 sama dengan jadi 22,5 akar 5 dikurangi dengan 65 per 2 akar 5. Gitu ya. Jadi S10 menjadi ini S10 ya, S2 min dibagi ini plus tambah. Nah, cuma nilai S2-nya min. Oke, sudah kita lakukan. Jadi kalau kita rubah ini menjadi 45 per 2. 45 kurang 65 jadi min 20, jadi 10 akar 5. 45 kurang 65 dapat 20 bagi 2 dapat 10 akar 5. Kita lihat di kita 10 akar 5 itu sama dengan 10 kali SQRT 5. Ini adalah sama dengan min 22,36 kilonewton. Ini kilo. Ini kilo. Nah, ini kita rubah menjadi S2 itu sama dengan min 65 bagi 2 kali SQRT akar 5. Dapat ini min 72,67 kilo. Ini kilo. Jadi lihat ini negatif, ini saya tanda ya, ini lupa saya kasih. Berarti ini artinya apa? Ini artinya tarik. Ini artinya tekan. Ya. Kemudian ini artinya apa? Ini
tekan. Ini adalah tekan. Ya. Sudah, kita bandingkan ya. 72,67 dengan 22,36. Kita bandingkan dengan hasil Cremona kita. Ya, 72,47 di sini, 22,36 S10 ya. Bedanya sangat kecil sekali. Ya, oke, kita lanjut ke, kita sudah selesai batang C. Nah, kita mau kemana? Ke G tidak boleh, karena ada 11, 12, 7 yang tidak diketahui. Oh, kita D, ada 3 dan 11 tidak diketahui. Kita ke G saja. Ke D, jadi kita masuk simpul D. Kita masuk ke simpul D. Ya. Simpul D, kalau kita gambarkan, gambarnya begini. Sorry. Nanti dulu. Ya. Jadi ini simpul D. Ini ada gaya ini sebesar 40 kilo. Ini ada S1, S2, S3. Ini S11. Benar ya? Ya. Oke, ini sudut-sudutnya kita pasti tahu. Sudut ini alfa, sudut ini juga alfa. Sama-sama alfa. Jadi kita lakukan, ini perlu kita proyeksi, yang ini kita proyeksi ke sini. Jadi ini adalah S2 vertikal, S2 horizontal. Ini kalau kita proyeksi, ini mendapatkan S3 horizontal, ini ada S3 vertikal. Sudah, kita mau horizontal vertikal sama sigma momennya, sigma vertikalnya, sigma horizontal sama, kita nggak usah milih, pakai aja yang mana yang kita sukai. Sigma vertikal aja, sigma vertikal sama dengan 0. Jadi ada S2 ke bawah, min S2, dikali sin alfa. Kemudian kurang 40. Selanjutnya, oh, lebih cepat kita sigma horizontal, jadi saya batalkan ini. Kalau sigma vertikal, kita masih akan mendapatkan S11 dan S3, perlu lagi persamaan kedua. Maka saya lakukan sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ada min S2 horizontal ditambah S3 horizontal. Tidak ada lain, 0. Jadi min S2 kita sudah tahu adalah S2 itu min 65, min 65 per 2 akan 5. Tambah S3-nya adalah, salah. Ini kali horizontal berarti kali sin ya. Cos alfa. Tambah S3 cos alfa sama dengan 0. Ini boleh kita coret ya. Ini sudah sama ya. Maka kita peroleh bahwa nilai pada S3 itu sama dengan min 65 per 2 akar 5 atau sama kilometer. Atau sama dengan min 72,67 kilometer. Dalam hal ini adalah tekan. Gitu. Sudah, baru kita masuk ke sigma vertikal sama dengan 0. Jadi ada S2, saya turun sedikit, sigma vertikal sama dengan 0. Min S2 vertikal kurang 40 kurang S3 vertikal kurang S11 sama dengan 0. Bisa? 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi min
S2 adalah min 65. 65 per 2 akar 5. Dikali dengan sin alfa. Kurang 40. Kurang S3. S3-nya adalah sama min 65 per 2 akar 5. Dikali dengan sin alfa. Kurang S11 sama dengan 0. Ya. Sekarang kalau kita lakukan min-min jadi plus ya. 65 per 2 akar 5 kali sin alfa itu 1 per akar 5. Kurang 40 kurang jadi tambah 65 per 2 akar 5 dikali 1 per akar 5. Kurang S11 sama dengan 0. Jadi ini sudah boleh kita lakukan pengaliannya. Ini sama ini sama itu. Jadi kita bisa peroleh, kita punya S11 sama dengan 62 per 2 tambah 62 per 2 menjadi 65 per 2 tambah 65 per 2 menjadi 65. 65 kurang 40 sisa 25. Positif, ini negatif, hasilnya positif. 25 kilo. Ini artinya posisi batang ini adalah batang tekan. Tarik ini tarik. 25 kita lihat di hasil kita punya metode grafis. S11 24,82 mirip ya, sedikit lagi dapat 25. Oke. Nah, sudah kemudian kita sudah selesai simpul kita yang mana? Simpul 11 3 sudah. Kita mau masuk ke simpul G aja ya. Atau kalau kita malas kita boleh mulai dari B ya. Kita mulai dari B ya. Kalau kita masuk ke simpul G ada 1 2 3 4 ada 5 batang, tapi enggak apa-apa. Kita mulai saja dari situ ya. Kita mulai dari simpul G saja. Biar kondisinya lebih rumit tapi membuat kita lebih terlatih. Kita simpul G. Kalau digambarkan simpul G-nya menjadi ini. Ini berapa ini? 67 ya. Dan kita beri simbol, ini adalah S6, ini S7, S10, S11, S12. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu yang ini kita proyeksi ke sini, ini menjadi S10 horizontal. Kita proyeksi ke sini, S10 vertikal. Ini kita proyeksi menjadi S12 horizontal. Ya. S12 vertikal. Aduh. Satu. Ya. Nah, sudah. Kalau kita lakukan sigma horizontal akan dapat S12, S7 yang tidak diketahui. Kalau kita sigma vertikal, S7 tentunya 0. Jadi kita sigma vertikal saja. Kita sigma vertikal sama dengan 0. Dia ada S10 vertikal tambah S11. Apa lagi? Tambah S12 vertikal sama dengan 0. S10 kita sudah hitung. S10-nya berapa?
S10 itu adalah hasilnya min 10 akar 5. Min 10 akar 5. Dikali, karena vertikal dikali sin alfa. Tambah S11. S11 sudah tahu. S11 kita adalah 25. Tambah 25. Tambah S12 sin alfa sama dengan 0. Min 10 akar 5 kali min 10 akar 5 kali 1 akar 5. Tambah 25 tambah S12 kali 1 akar 5 sama dengan 0. Jadi ini boleh, ini ya. 10. Assalamualaikum. Ya. Apa? Tidak ada. Baik, kita lanjut ya. Maaf terpotong. Jadi kalau kita ini min 10 tambah 25, min 15. Ya. Jadi min 15. Apa positif 15? Positif 15 pindah ke row sekarang jadi min. Jadi menjadi S12 sama dengan min 15 kemudian dibagi dengan 1 akar 5 sama dikali akar 5. Min 15 akar 5. Itu kilo. Atau kalau dalam desimal sama dengan 15 kali SQRT akar 5. Ya. Dapat min 33,54 kilo. Kita lihat cara grafis kita batang 12. Ya, 33,14 ya. Hasilnya mirip 33,54. Kemudian kita sigma horizontal. Nah, jadi ada min S6 kurang S10 horizontal tambah S12 horizontal tambah S7 sama dengan 0. S6 kita sudah tahu. S6 mana S6? S6 85. Ya, min 85 kali S10 min. S10 kita juga tahu. S10 min 10 akar 5. Jadi min 10 akar 5 kali horizontal berarti cos alfa. Tambah S12 kita tahu min 33, 15 akar 5 dikali cos alfa tambah S7 sama dengan 0. Jadi min 85 kurang jadi tambah min jadi tambah 10 akar 5 kali cos alfa adalah 2 akar 5 tambah jadi kurang 15 akar 5 kali 2 per akar 5 tambah S7 sama dengan 0. Jadi S7 kita bisa peroleh sama dengan jadi min 85 tambah 20 kurang 30. Dapatnya adalah 95 ya.
dapat S7 sama dengan 95. Ya, kalau kita lihat hasil grafisnya, ada berapa hasilnya? S7. S7 dapat, S7 panjangnya adalah 94,76. Kurang lebih hampir 95. Ya, ini kilo. Ya, ini saya lupa juga, ini tulis berartinya ini batang tarik. Ini batang tekan. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke batang mana? 13 ampat tidak tahu, ya. Nah, kita boleh mulai dari simpul H dulu supaya lebih mudah, ya. Simpul H. Simpul H aja saja, H. Jadi simpul H ini, ya. S7, S8, S7, S8, S13, ya, jelas ya. Ya. Tadi kita lakukan langsung, ini mudah. Sigma vertikal sama dengan 0, berarti S13 sama dengan 0. Sigma horizontal sama dengan 0, berarti min S7 tambah S8 sama dengan 0. Maka S8 sama dengan 95 kilo. Batangnya adalah batang tarik. Sudah, baru kita masuk ke simpul berikutnya adalah simpul E. Nah, simpul E kita gambarnya begini. Ini. Ini adalah S3, S4, S12, S13. Di mana ini ada gaya luar, sini sama dengan P, ini 30 kilo. Nah, menyelesaikan ini kita harus proyeksi. Jadi ini proyeksi vertikal, ini menjadi S3 vertikal. Ini S3 horizontal. S4 horizontal, S4 vertikal. Ini S12 horizontal, S12 vertikal. Sudah. Hari kita lakukan. Mau mana duluan? Dua-dua nggak masalah. Mau vertikal, horizontal nggak masalah. Karena S13 sudah dapat, tinggal S4 yang kita cari. Supaya menyederhanakan, kita lakukan sigma horizontal aja. Sama dengan 0. Jadi ada S3 min ini min S3 horizontal, kemudian dikurangi S12 atau kita mutar ke arah jarum jam,
S4 horizontal, kemudian habis, terus ini tambah, kurang S12 horizontal. Habis ya, cuma 3 batang sama dengan 0. Jadi min S3 dikali dengan cos alfa tambah S4 kali cos alfa. Ini sudut-sudutnya semuanya adalah alfa ya. Sama ini. Ini alfa, ini sudut ini adalah alfa. Jadi cos alfa kurang S12 cos alfa sama dengan 0. Jadi ini sudah bisa kita lakukan coret-menyoret. S3. 3 berapa? Min 65 per 2 akar 5. Jadi min. Jadi min 65 per 2 akar 5. Tambah S4 kurang S12. Akar 15 akar 5. Tapi min. Jadi min akar 15. Salah. Ini 15 akar 5. Akar 5. Sama dengan 0. Ini min ya. Ini min. Jadi 65 dengan 15 kita lupa per 2 aja 30. 30 tambah 65 menjadi 95. Jadi S4 sama dengan min 95 per 2 akar 5. 95 per 2, ini perjelas angkanya. 95 per 2. 95 bagi 2 kali SQRT5. Dapat ini sama dengan min 106,21 kilonewton. Ini kilonewton. Ini berapa batang? Tekan. Ya ini. Sorry. Ya. Kita lihat dengan cara grafis dapat berapa S4? Wah, 105,61 ya. Artinya ini 106,21. Ya. Kemudian kita sebetulnya sudah dapat semua batang. Tetapi lagi-lagi kontrolnya adalah berada di simpul B. Kalau hasilnya sigma horizontal vertikal 0, berarti kita aman ya, pekerjaan kita oke. Karena menjadi simpul B menjadi kontrol, walaupun semua gaya sudah didapat. Jadi simpul B menjadi kontrol. Jadi simpul ini menjadi simpul B itu ini menjadi kontrol. Kita gambarkan. Sorry. Ini S567 S8 ya. Ini S4. Benar ya? Ya. Ini sudutnya adalah sudut alfa. Jadi kita proyeksi ini ke sini proyeksinya. S4 vertikal. S4 horizontal. Nah, kemudian kita tahu VB kita ini sama dengan VB berapa? VB kita nilainya adalah 47,5.
Ini VB sama dengan 47,5 kilo. Sekarang kita mulai sigma vertikal saja sama dengan 0. Ya. Jadi ada S4 vertikal ditambah dengan S ditambah dengan VB. Sama dengan 0. S4 itu min S4 dikali sin alfa sama dengan min aja. Tambah VB sama dengan 0. S4 berapa? Min 10. Kok min ini? Positif ini ya. Jadi min 1, jangan, 95 pakai. Min 95 per 2 akar 5 dikali dengan sin akar 5. Ya. Dikali dengan sin jadi 1 per akar 5. Tambah 47,5 sama dengan 0. Jadi kalau kita bagi tinggal 95 per 2 ditambah dengan ini kasih kali 2 saja, jadi 95 per 2 sama dengan 0. Ini oke. Kita sigma horizontal sama dengan 0. Kita ada S4 horizontal kurang S8 sama dengan 0. Jadi kalau kita isi S4 min S4 kali cos alfa kurang S8. Ini sama dengan 0. Ini kalau kita tulis S4 min 95 per 2 akar 2 kali 2 per akar 5. Kemudian kurang, ini min. S8. S8 adalah 95. Ya. Oke, ini dapat 95 kurang 95. Ini oke. Ya. Jadi gitu ya. Halo? Iya, Pak. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Jadi kita dapat nanti kita buat tabel. Ini dapat nanti kita buatkan tabel ya. Buatkan tabel. Kita buat tabel ini. Ini nanti ada pola nomor ya. Ini kita punya batang. Ini gaya. Nah, ini keterangan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru batang S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13. Kayak batangnya kita tulis di batangnya. Yang pertama S1 dapatnya adalah berapa? S1 diperoleh min 42,5 kali 5. Ini min 42,5 akar 5. Ini artinya tekan. S2 diperoleh S2 adalah min 65 per 2 kali 5. Min 62
65 per 2. 65 per 2. 65 per 2 akar 5. Ini juga tekan. S3 diperoleh min 65 per 2 akar 5. Sama ya. Min 65 per 2 akar 5. Ini juga tekan. Batang 4 dapat di sini min 92, min 95, min 95 per 2 akar 5. Ini tekan. Terus batang 6 ada batang tarik semua. Batang 6 pada 6. Batang 5 85. Ini 85. Ini tarik. Ini 85. Ini tarik. S7, S8-nya berapa? S8 95, S7 95. Ini adalah 95 tarik. Ini 95 tarik. Sekarang S9 di atas. Ini S9 nih. Ini. Oh, S9 nol ya. S9 nol. S13 nol. S10. S10. S10 adalah min 10 akar 5. Min 10 akar 5. Ini tekan. S11 25. Batang vertikal ini tarik. S12 adalah min 15 akar 5. Ini tekan. Ya. Nah, itu hasilnya. Jadi Anda bisa lihat bahwa kalau kita lihat di gambar ini, jadi kalau kita gambar kembali, jadi kalau mau digambar gaya-gaya batangnya jadi begini. Oke. Ya. Jadi batang atas itu nilainya adalah min 45, 62. Lebih kecil ya. Jadi kalau kita gambar bidangnya begini. Ini mengecil. Ya. Min. S4 65 95 ini. Oke. Sorry. Ini gambarnya begini. Itu batang bawah 56. Batang ini batang negatif. Batang ini batang negatif. Ini batang positif. Gitu. Ya. Nah, kalau taruh angka silakan. Kemudian batang yang selebihnya adalah ini 0. Ya, 0 tidak digambarkan. Jadi gitu ya. Jadi itu hasil gaya-gaya batang dari metode titik simpul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Halo?
Halo? Tidak ada. Tidak ada. Baik ya. Belum Ah. ada. Oke. Jadi saya buka file, nanti saya kirim ke Anda ke grup. Oh, ini contoh soalnya, ini saya kirim dulu. Supaya tidak lupa ya. Baik, sambil menunggu itu saya buka. Oke, ini sudah bisa dikirim. Saya kirim ke sini. Nanti tugas menyusul. Nah, kita lihat saya punya file ini. Nanti saya kasih ke Anda. Referensi. Nah, coba saya cari. Betul. Nah, analisis struktural, apa yang namanya? Struktur analisis, Gilbert. Ini ada yang bisa Anda pakai ya. Nah, jadi ini kita mulai simpul, ini batang ini. Ini ada gaya, ini 3 Newton, ini 2 Newton, ini 3 Newton. Kemudian perletakan yang kiri ini adalah A, ini adalah sendi. Yang kanan D adalah roll. Ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian sudut-sudutnya ini beda. Ini 30 derajat, ini 60 derajat. Ini sama 60 derajat, 60, 60, 30. Ya. Nah, sekarang kita diminta hitung reaksi, hitung gaya-gaya dalamnya. Tentu dimulai dengan menghitung reaksi peletakan ya. Karena ini 3, 2, 3, simetris ya. Ini 3, 3, 3, sebetulnya gampang reaksi peletakannya. Jumlah aja ketiga ini 3 tambah 3 tambah 2, 8 bagi 2 dapat 4. Ya, jadi kalau bisa dihitung, ini kita running. Dihitung jadi reaksinya di titik A itu AY, 3 tambah 2 tambah 3 dibagi 2 dapat 4. Ini sebelah juga sama. Nah, sekarang kita mau hitung berapa gaya batang di batang AG, batang AB gitu ya. Nah, lagi-lagi di sini sedikit berbeda dengan yang saya sampaikan, di mana semua gaya kita keluarkan dari titik simpul. Ini method of join. Jadi metode titik simpul. Ini Anda harus tahu melihat gimana gaya itu bekerja, tarik atau tekan. Ya. Nah, kita mulai dari simpul A. Ini mulai simpul A. Nih. Nah, di simpul A ini langsung dibuat arah gayanya, tidak semuanya dikasih keluar. Kalau saya petunjuknya semua keluarkan. Nah, ini kebutuhan untuk orang yang sudah lebih tahu. Kalau yang saya ajarkan ke Anda itu orang sebagai pemula. Anda baru belajar. Nah, ini ketika Anda sudah menguasai cara grafis, Anda pasti tahu. Kalau ini ke sana, kalau ini gaya ke atas, pasti ini ke bawah sini. Ya, baru bisa kembali, ini baru gaya batang ini kembali ke kanan. Jadi ini ke sini, ke sini. Berarti batang ini adalah menuju titik, ini menjauhi titik. Nah, ini gaya batang ke sini. Jadi hasil diperoleh semuanya dapat positif. Hasil nanti yang diperoleh berupa hasil positif semua. FAG dan FAB itu hasilnya positif semua. Nah, tapi bahwa batang AG itu ada batang negatif tekan, dan batang gaya-gaya FAG itu adalah gaya tekan, kemudian FAB adalah gaya tarik. Kita lihat hasilnya. Hitung. Pertama join A, kita sigma vertikal, kemudian sigma horizontal, didapatin hasilnya positif ya.
Nah, setelah didapat, oke, ini disimpan di sini. Ini hasilnya. Ya. Kemudian masuk ke simpul berikutnya, simpul G. Ya, simpul G. Nah, simpul G bisa dilihat, ini lagi, araganya dibikin begini. Nah, jadi kalau kita tahu batang ini, batang, kalau saya kan suruh bikin keluar semua. Nah, batang AG, itu yang AG, ini menuju titik. Jadi kita gambar menuju titik. Bentar. Ya, Iswan. Halo. Ya. Kayak ini tuh kan beberapa yang saya kemarin. Iya, dia bilang dia meminta ini contoh kunci supaya dia semua lubang-lubang. Iya, saya mau suruh ini dulu. Kasih Kamari rekomendasi kunci yang gampang mau pasang di situ, baru bagus. Baru yang dengan yang murah, Pak. Jangan terlalu murah, jangan murah, yang sedang-sedang. Oh iya, nanti saya mau ke toko dulu, nanti saya mau potong Kamari. Iya. Ya. Jadi kalau kita ini batang ini sudah ditahu ada batang tekan 8. Kalau dia batang tekan berarti dia menuju titik ini ke sana. Habis ini baru ada gaya luar. Jadi ini menuju titik ya. Jadi ini ke sana. Tak. Ini turun. Nah, turun dia harus ini kembali ke sini. Ke sini. Ke bawah. Baru ini miring ketemu ke titik sini. Jadi saya ini nggak bisa digaris ini. Jadi oke, saya screenshot. Jadi kita taruh saya buka Word aja. Ya, kalau saya buka Word-nya jadi gini. Ya. Oh betul, saya lupa. Ini saya copy ke sini. Padahal ini boleh saya buka besar. Oh iya ini, ya, nggak usah ke Word. Word tutup aja. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini. Ya. Jadi ini batang kita sudah tahu batang ini. Jadi gayanya ke sana. Jadi cara bikinnya adalah jadi kita mulai dari titik sini ya, titik ini, titik G. Jadi kita kan menuju titik ke sana. Jadi ke sana ini ke sana. Ya, batang AG. Kemudian batang ini kita ketemu batang gaya 3 ke bawah. Baru ketemu batang ini ke sini. Baru ketemu batang ini kembali ke titik situ. Bisa dilihat ya. Jadi kalau batang ini menuju titik itu dari situ ke situ ya. Jadi ini ke sana berarti arah gayanya ke sana. Batang sana itu ini kemari, ini panahnya ini ke sana. Ini ke bawah, ini panahnya ke sini, ini panahnya ke sini. Jadi ke sana tekan ya, batang ini ke sana tekan. Batang ini ke sini tarik. Tekan juga. Ini ke bawah, ini ke sini, berarti menuju ke sini, tekan. Kemudian ini juga ke atas, menuju ke sini, jadi tekan. Jadi nilai ini tekan semua, seperti yang kita sudah hitung. Nah, kalau kita dilakukan dengan ini, hasilnya adalah ini. Ya, kita running, diperoleh adalah ini. Kita sigma vertikal, sigma horizontal, nah diperoleh nilai-nilainya. Ya. Ya, hasilnya pasti positif semua. Gitu. Oke. Simpul terakhir. Karena ini kan ini dihitung, ini hitung. Ini kita hitung semua batang terjawab karena ini simetris ya. Ya cukup sampai batang B. Halo? Ya.
Ya, maaf ya. Jadi dia cukup batang ini karena simetri sudah sama. Jadi cukup sampai simpul B. Kita lanjut simpul B. Nah, simpul B lagi ini sudah ada gayanya. Jadi kalau kita coba saya ini kita ambil simpul ini ya, gini ya. Kita lihat bahwa nah, itu batang ini kita sudah tahu, batang ini kita sudah tahu gayanya. Batang ini kita sudah tahu. Kita mulai dari batang yang kita sudah tahu. Jadi kita dari sini putar kanan, semua ikut perjanjian tanda putar kanan aja. Mulai dari batang bawah. Batang bawah itu adalah batang tarik. Ini batang tarik yang ini. Jadi kalau ini titiknya, jadi dia keluar simpul ke sini batang tarik. Jadi keluar ke sini dulu. Habis itu ketemu batang sana. Ini sudah tahu batang itu adalah batang negatif, batang menuju titik ke sini. Jadi ini gambarnya ke sini. Kemudian ketemu batang sana, ya, itu batangnya harus ke sana. Berarti batang ini menjadi batang yang keluar titik. Baru ini ke sini, kembali ke titik ya. Jadi ini ke sini, keluar dari titik, ini menuju titik, ini keluar titik, ini menuju titik. Jadi pada batang ini itu batang posisinya adalah saya terbalik ya. Kita masuk ke titik ini. Masalah ini terbalik. Ini salah secara grafis. Jadi dari sini kita ke sini, baru ke situ, ya gitu. Jadi ini batang ini batang yang ini keluar titik, ini menuju titik, ini keluar titik, ini keluar titik juga jadi ke sana. Jadi dari sini ke sana. Jadi gambarnya segitiganya begitu. Jadi gini, gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau begini, ini jadi besar sekali. Jadi begini jadi salah. Batang ini jadi batang menuju titik. Pada batang positif itu salah. Jadi nanti jadi salah yang itu. Ya oke. Jadi kalau kita hitung ini jadi begini ya. Gitu. Ini saya hapus. Nah, jadi kalau dihitung sama dengan demikian hasilnya positif semua pasti. Nah, selanjutnya batang lain sudah sama ya. Nah, batang ini jadi sama prinsipnya menjadi sama. Gaya-gayanya menjadi sama. Nah, itulah hasil metode simpul yang bisa Anda pelajari pakai ini, contoh programming. Tapi lagi-lagi arah gaya ini arah gaya orang yang sudah yang lebih jauh, lebih maju, yang sudah bisa menguasai batang mana tekanan. Nah, perlu Anda ingat juga nanti kalau Anda nanti satu saat kerja, nanti tukang itu bilang batang tarik. Gitu. Balok tarik dia bilang, balok tarik. Benar. Itu tukang-tukang bilang balok tarik. Jadi Anda bukan cuma sekedar tahu itu balok tarik apa, bukan cuma sekedar istilah bahwa memang gaya batang yang bekerja situ adalah batang tarik ini. Ini tarik. Jadi yang batang A, B, C, D itu batang tarik semuanya. Mengapa tarik? Karena gayanya gaya tarik. Nah, tukang tidak pernah bilang yang atas itu batang tekan. Tukang tidak pernah bilang begitu. Nah, dia tidak pernah bilang balok tarik, balok tekan. Enggak. Yang ada hanya balok tarik. Nah, balok tekan mereka nggak sebut, nggak tahu. Cuma karena turun-temurun dari orang ke orang disebut bahwa ini balok tarik, maka semua orang bilang itu balok tarik tukang-tukangnya. Tapi sesungguhnya bahwa benar nama itu karena batang ini batang tarik. Termasuk yang tadi contoh saya hitung itu batang tarik. Saya kira cukup kuliah kita hari ini. Nanti saya akan kirim tugas di grup untuk Anda kerjakan di rumah. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Kalau tidak ada, saya pikir saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu insya Allah malam ya. Malam saya akan ngajar lagi. Kita akan masuk, itu sudah pertemuan kita yang ke-12.
Itu berarti tinggal 2 lagi pertemu 3, semalam kita ketemu 12, tinggal 2 kali lagi baru ujiannya. Jadi 4 kali lagi, jadi minggu depan, mudah-mudahan sampai malam juga kita supaya lebih cepat ujiannya. Kita masih ada metode satu lagi, metode Ritter. Nanti kemudian mungkin kalau kita cukup pakai batang pengganti, kalau tidak kita masuk ke garis pengaruh. Nah, harusnya kita masuk ke garis pengaruh. Jadi sebentar malam kita ke Ritter, sambung mungkin minggu depannya, insya Allah baru kita masuk ke garis pengaruh, baru selesai mata kuliah untuk ini ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ke Anda. Kalau ada yang mau ditanya, saya ingin tanya sekali lagi. Ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.